Minggu ini tuh berita bikin geleng-geleng kepala ya. Dari seorang dokter yang diduga melakukan pelecehan seksual sampai berita napi dugem di rutan Pekanbaru. Iya, dugem. Bukan cuma joget-joget doang, tapi ada musik keras, ada botol-botol minuman, bahkan katanya ada alat isap sabu. Jadi sekarang penjara tuh udah upgrade jadi tempat party. Jadi gini ceritanya. Hari Senin malam, 14 April 2025, sekitar jam 10 malam tuh sebuah video muncul dari rutan kelas 1 Pekanbaru, atau yang biasa disebut dengan rutan Sialang Bungkuk. Video itu awalnya cuma di-share di via WA sesama napi. Tapi seperti biasa, media sosial tuh kan cepet banget. Begitu bocor, langsung viral. Dan isinya bikin publik kaget. Para narapidana tuh joget bareng, musik keras, suasana ala klub malam. Dan ini tuh bukan acara izin keluarga loh. Ini tuh kejadian di dalam rutan malam hari. Di video itu tuh kelihatan jelas, lampu remang-remang, lagu jedak-jeduk, narapidana tuh joget kayak di klub. Bahkan ada botol minuman dan benda menyerupai bong. Dan ini bukan dugaan lagi ya, ini tuh kejadian nyata. Nggak lama, kepala rutannya tuh langsung dicopot. Kepala keamanan juga ikut dibebas tugaskan. Katanya sih buat proses pemeriksaan. 14 narapidana yang ada di video itu tuh dipindahkan ke lapas lain. Kemenkumham Riau juga langsung gelar razia serentak di seluruh rutan dan lapas, bareng TNI dan Polri. Kayak biasa, aksi itu reaktif setelah viral. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa kejadian duluan? Kalau napi bisa party kayak gitu, ini tuh artinya udah ada pembiaran, udah bukan kecolongan lagi. Ini sistem yang longgar atau malah sistem yang bisa dibeli. Dan percaya atau enggak, ini tuh bukan cerita baru ya. Dari dulu tuh udah banyak banget kasus napi hidup mewah di dalam jeruji. Masih inget nggak sama Freddy Budiman, bos narkoba yang katanya punya kamar raja di dalam lapas Cipinang. Ada AC, kulkas, bahkan bisa koordinasi jaringan narkoba dari balik penjara. Sampai akhirnya dia dieksekusi mati, tapi sistemnya ya nggak banyak berubah. Atau Gayus Tambunan, tahun 2010, dia ketahuan nonton tenis di Bali, padahal statusnya tuh narapidana. Bebas jalan-jalan, ngopi-ngopi, bahkan katanya sempet ke Singapura juga. Penjara tuh jadi rumah singgah, bukan tempat tahanan. Terus, Setia Novanto, ex-ketua DPR yang dipenjara karena kasus EKTP, tapi tertangkap kamera lagi plesiran ke toko bangunan. Santai aja, bahkan sempat foto-foto. Terus baru-baru ini, temuan soal fasilitas napi di lapas Sukamiskin. Ada kamar yang ada TV-nya, AC, bahkan kamar mandi pribadi. Jadi sebenarnya siapa yang dihukum? Siapa yang dilayani? Ini semua tuh nunjukin satu hal. Masalahnya bukan sekedar 1-2 oknum. Ini sistemik. Pengawasan longgar, integritas aparat dipertanyakan, dan ada ruang kompromi yang dibuka lebar. Dan ini jadi sinyal buruk buat masyarakat. Karena kalau penjara aja bisa diatur, artinya hukum itu bisa dinego. Kita jadi bertanya, masih ada keadilan di negeri ini? Atau hanya berlaku buat yang miskin, yang nggak bisa beli fasilitas tambahan? Penjara itu harusnya jadi tempat rehabilitasi, pembinaan. Tapi kalau yang terjadi justru sebaliknya, tempat pesta, tempat bisnis haram jalan terus, gimana publik tuh bisa percaya? Dan kalau rakyat udah nggak percaya sama sistem hukumnya, ini bahaya banget. Jadi teman-teman, lewat kejadian ini tuh kita harus semakin sadar bahwa pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan bukan urusan pemerintah doang. Ini tuh urusan kita juga sebagai warga negara. Karena fungsi penjara itu bukan buat balas dendam, tapi juga bukan buat tempat dugem. Mungkin Anda nggak peduli sekarang, tapi kalau sistemnya terus bobrok, bukan nggak mungkin suatu hari kita atau orang terdekat kita bisa kena dampaknya. Dan ketika itu terjadi, kita bakal nyari keadilan di tempat yang ternyata udah penuh sama kompromi. Coba deh komen di bawah, menurut Anda ini kelalaian atau korupsi sistemik? Dan harusnya gimana sih? Saya Rizka Putri, undur diri.